Baik, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoinya dalam acara FGD 1. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Pada hari ini, tanggal 3 Januari 2025, dalam kegiatan FGD 1 yang bertema perencanaan organisasi. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami persilahkan untuk ke seluruh peserta berdiri karena setelah ini akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu kita simak bersama-sama sambutan Ketua Yayasan Teater Sado kepada Kang Bias Lintang Dialog, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Arif Yudi Rahman yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai narasumber. Selamat datang Kang di Teater Sado. Kami ucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk mengisi, memberikan insight-insight yang luar biasa nanti untuk kami. Yang terhormat kepada pengurus Yayasan Sado Aan Sugian Thomas, para tim pelaksana program Teater Sado yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa indah ini. Saung kebanggaan kita semua.
Eh, Mohon maaf bahwa dalam kesempatan kali ini teman-teman harus ngampar karena kursinya tidak ada. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ya. Pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih Kang Arif karena telah bersedia hadir di Sado, bersedia untuk memberikan banyak informasi bagi kami, bersedia untuk jadi tempat kami untuk belajar berkenaan dengan keberlanjutan organisasi. Program ini kami selenggarakan dengan peserta kurang lebih sekitar 25 orang lah, kurang lebih 25 orang. Nah, peserta ini adalah yang nantinya akan menjadi tim pelaksana dari keseluruhan anggota teater Sado. Jadi anggota Sado kalau dikumpulkan Kang Arif mungkin bisa 200 orang gitu ya, 200 orang. Jadi nanti ada beberapa program yang sekarang cakupannya untuk kami tim pelaksananya dulu, lalu kemudian nanti ada FGD lanjutan berkenaan dengan kelayakan program yang akan dilaksanakan, kemudian ada beberapa program lain yang memang pembekalannya untuk tim pelaksana begitu. Kemudian nanti kami akan melaksanakan program lagi pembekalan atau pelaksana atau workshop untuk cakupan yang lebih luas yaitu anggota Sado pada umumnya nanti mungkin sekitar 100 orang lebih gitu. Nanti yang berujung pada program publik gitu ya. Program publiknya nanti yang telah direncanakan ada beberapa program yang pasti utamanya adalah semacam pameran milestone dan pentas gitu. Bagaimana nanti dari mengumpulkan feedback dari luar melihat Sado seperti apa, kemudian kita membuat sebuah milestone gitu perjalanan Sado sambil mengenalkan secara institusi kita apakah sudah berkembang atau tidak. Nah, dalam program 1 tahun ini mungkin kami membutuhkan banyak insight, membutuhkan banyak modal dari Kang Arif gitu ya, bahwa kami melihat bahwa JAV ini sangat luar biasa, memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, program-programnya bagus, sehingga kami perlu banyak belajar begitu dari Kang Arif. Baik mungkin secara keorganisasian, dari bagaimana merancang program, bagaimana sih mengkomunikasikan program itu, dan banyak hal. Nanti mungkin akan dipandu oleh moderator. Moderatornya pada kesempatan kali ini adalah Ipung nanti. Yang pada intinya ya kami ingin belajar dan terima kasih Kang Arif sudah mau hadir gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para peserta sudah berkenan hadir. Mungkin teman-teman sedang libur. Kalau Erun mungkin libur terus ya, Erun ya. Jadi, tapi alhamdulillahnya minggu ini bangunnya jadi pagi, Erun. Alhamdulillah ya, bangunnya jadi pagi. Dan mohon maaf Kang Arif kalau misalkan penyambutan kami kurang berkenan di Kang Arif, seadanya cuma ada kulub suuk dan tales gitu ya. Kalau butuh kopi, butuh apa, tinggal bilang aja ke Sineng ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila penerimaan kami kurang berkenan di Kang Arif dan teman-teman dari JAV. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Kang Bias selaku Ketua Yayasan Teater Sado. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, setelah tadi kita mendengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh Kang Bias, sebelum kita melanjutkan lagi ke kegiatan-kegiatan berikutnya, kita stretching dulu, kita ice breaking dulu. Dipandu nanti sama Pak Tipani. Boleh, Pak Tipani? Oh iya, breaking dulu, kita sama-sama ya tadi. Iya, Kang betul. Arif, izin untuk Stretching. Iya, karena kalau melihat dari raut wajah teman-teman ini kayaknya tegang. Ngantuk?
kita bikin lebih tegang lagi. Kita ice breaking dulu ya. Boleh. Biasanya kalau teater sadu itu kalau ada pertunjukan biasanya suka ada pemanasan. Nah, Apa? kita juga kan pemanasan. Oh. Beda, saudara yang bilang. Pas saudaranya yang bilang. Jadi kita akan coba semacam pemanasan dan pemanasan pertama itu waktu tubuhnya akan disampaikan oleh kejadian. Saya akan kejadian nasibah. Tubuh. Iya. Kita menyaksikan. Nanti kan Tahu-tahu. bergerak, nanti berdiri semuanya. Iya. Nanti kalau misalnya ayam saling semua. Ayam. Terus bebek. Entok. Saat kita bikin maulid. Awas salah ucap ya nanti. Entoknya. Boleh jawab. Langsung berdiri saja silakan. Nanti yang jogetnya paling heboh dikasih door prize apa-apa. Iya. Siap tadi ya, Kak? Speaking ya. Oke, siap. Toa gapat. Ayam. Sekarang cepat. Entok. Lagi. Lagi ya. Kamu lagi sama bapak aja deh malu. Oke, siap. Ayam ya? Iya. Ayam dulu. Iya. Tadi ada 1, 2, 3. Ayam. Oke, silakan duduk lagi. Tangan. Bagaimana sih kamu malu? Malu dong. Dia nih yang malu. Iya. Nah sekarang terakhir karena ini ice breakingnya 5 jam, 5 menit. Kita coba sedikit fokus karena nanti ada materi yang luar biasa. Kita juga fokus. Tahu warna kan? Oh. Saya berharap Anda tidak tahu. Tahu ya? Ya, nanti kita beritahu ya. Tolong jangan macam-macam. Baik, ini warna apa? Hitam. Bagus. Lulus ya. Ini warna apa? Merah muda atau merah muda? Nah, pasti ini tidak tahu saudara-saudara. Ini apa? Biru. Jadi tugasnya menyebutkan warna. Saya akan bagikan ini. Nah, ya. Baca warna ya. Menyebutkan warna. Menyebutkan warna. Aoni, warna. Aoni. Ingat menyebutkan warna Pak Arif. Baik. Iya. Ya, siap ya. Tugasnya menyebutkan warna. Sekarang Pak Rizky Ilok silakan sebutkan warna-warnanya. Urutannya dari atas ya. Sebutkan warna di bawah ini dengan cepat dan benar. 1, 2, 3. Iya kuning betul. Cepat 1, 2, 3. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau. Kuning. Terus. Ungu, merah. Iya. Kita sekarang coba Aerun. Biasanya lebih fokus kan, anak muda lebih fokus nih. Oh ya, biar kedengaran ke seluruh dunia. Siap ya? Bismillah. Sebutkan warna. Benar. Ya. Siap ya? Sebutkan warna di bawah ini dengan cepat dan benar. Mulai. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, cok.
Coklat. Hijau, hitam, kuning, ungu, merah. Iya. Terakhir, AND siap-siap. Ya. Calon dibully. Lebih cepat ya dari Arun ya, Pak. Ya. Ulah dibaca. Tolong ini dengan cepat dan benar. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau, hitam, kuning, biru. Ungu, salah. Aduh, aing salah. Aduh, salah. Oke. Salah nanti di akhir jangan menjelang akhir tuh. Baik. Ya sudahlah. Kita bisikan, katanya Pak Bias juga harus baca. Baik. Oke, kita siap ya. Ini fokus, ini bonus nih. Warna di bawah ini dengan cepat dan benar. Warna ya. Ya, warna. 1, 2, 3. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, hijau, hitam, kuning, ungu, merah. Lancar. Bebas. Lancar. Nah, selesai ice breaking-nya, mudah-mudahan tidak terlalu Selesai. semuanya. Mau cek jargon? Enggak, Bapak. Boleh. Sama Bapak tuh. Oke, siap. Untuk membakar semangat kita karena masih pagi dan narasumbernya sudah siap juga. Kita semangat ya. Teater Sado, erek-erek mual-mual. 3 kali, siap. 1, 2, 3, mengepal tangan ke atas ya. Teater Sado, erek-erek mual-mual. Sekali lagi, Teater Sado, erek-erek mual-mual. Lebih terakhir lagi, erek-erek Teater Sado, erek-erek mual-mual. Iya, saya jadi tegang. Tuh fokus orang ya. Oke. 11-12 sama dia dapat. Oke. Baik, boleh dong tepuk tangan buat kita semuanya, Bang. Nah, berikutnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu FGD 1, perencanaan organisasi. Hari ini tanggal 3 Januari 2025 kita melaksanakan pelaksanaan 3 sampai 5 Januari ya. Namun hari ini pelaksanaan FGD 1 yaitu materinya tentang perencanaan organisasi. Dan teman-teman tahu narasumbernya siapa? Tahu dong. Biodata secara singkat aja ya. Beliau merupakan Kang Arif Yudi Rahman, seorang seniman, kurator dan produser budaya yang tinggal dan berkarya di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Sejak awal tahun 90-an, beliau juga telah terlibat dalam berbagai proyek seni rupa baik lokal maupun internasional. Ia mendirikan Galeri Barat di Bandung. Beliau lahir pada tahun 1999. Punten, Bapak, aduh malu. Bapak punten. Dan ikut memprakarsi Bandung Perform Art Festival pada tahun 2000. Pada tahun 2005 beliau juga mendirikan Jatiwangi Art Factory JAV, sebuah komunitas yang merangkul seni kontemporer dan praktik budaya sebagai dari wacana kehidupan lokal di daerah pedesaan. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Kang Arif. Luar biasa pada hari ini narasumbernya nanti akan dipandu sama Kang Ipung ya. Iya, moderatornya nanti sama Kang Ipung. Boleh kami persilakan kepada Kang Ipung. Tepuk tangan boleh. Yana, kasih ya. Nomor saya juga. Aha. Kang Ari punten, hati-hati kalau masuk ke kawasan Sangkar Teater.
Semuanya pada acting. Tadi juga sebenarnya kalau latihannya sih pada bener semua, cuma takut nggak lucu katanya. Udah salah-salahin aja Diana, salah-salahin gitu. Enggak, di naskahnya nggak ada. Di naskahnya nggak ada. Asli itu. Telat, latihannya telat banget sih. Terima kasih Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Kang Arif Yudi Rahman. Sekali lagi mungkin selamat datang di Sanggar Teater Sado Kuningan. Teater Sado harus Kuningan karena ada dua, Kang. Ternyata di Garut juga ada Teater Sado, tapi Sado gitu ya. Double. Jadi Teater Sado Kuningan. Kemudian yang terhormat Pak Bias Lintang Dialog selaku Ketua Yayasan Sado An Sugianto Mas. Berikut reng-rengan pengurus, pelaksana, calon pelaksana dan para pelaksana juga untuk agenda Sado 3 tahun ke depan, mudah-mudahan sih 3 tahun ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji serta syukur kita selalu panjatkan kepada Tuhan saya Allah, Tuhan Kang Erun juga ya Allah ya. Allah ya. Ada yang selain? Iya, alhamdulillah. Tidak apa-apa, Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Karena Rahman Rahimnya kita bisa berkumpul di sini, silaturahmi dalam kegiatan FGD perdana sebagai bagian dari rangkaian kegiatan harmoni alam dan budaya Teater Sado yang insya Allah akan memasuki tahun pertama dan mudah-mudahan bisa lancar sampai selesai di tahun pertama ini, lanjut ke tahun kedua, ketiga. Yayasan Sado Aan Sugianto Mas sebagaimana tadi disampaikan tidak oleh Abias. Tidak ya? Ya sudah, saya sampaikan saja Kang. 2018 itu baru terbentuk Yayasan Sado Aan Sugianto Mas. Embrionya memang Teater Sado di tahun 1997 sebagai komunitas. Jadi sudah hampir 27 tahun berjalan sebagai teater komunitas, kemudian sekarang ada yayasan untuk memperkuat keberadaan komunitasnya berupa Teater Sado. Sepanjang perjalanannya selama hampir 27 tahun, manusia-manusia Sado itu senantiasa rapi, sistematis, disiplin dalam mengorganisir setiap kegiatan, baik pentas teater, pameran karya seni, workshop atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan seni budaya. Pengorganisir kegiatan ini selalu dijaga ketat dan sayangnya hanya berakhir ketika kegiatan itu selesai. Tidak ada dinamika lebih lanjut mengenai kegiatan yang terorganisir. Nah setelah ada Yayasan Sado Aan Sugianto Mas lah ini mulai ada dinamika dari mengorganisir kegiatan menjadi kegiatan ingin coba terorganisir. Alhamdulillah dari Yayasan Sado Aan Sugianto Mas juga dari prosesnya tahun ini kita mendapat kepercayaan dari Kementerian Kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan yang selama ini sebenarnya kegiatannya biasa kita lakukan dari 97 sampai sekarang, prosesnya biasa kita lakukan, hanya sekarang ada yang berbeda. Misalnya dalam hal pendukungan dana gitu. Kalau dulu kita founding sendiri gitu. Kemudian kalau sekarang ada perhatian pemerintah melalui Kemenbud dalam dana Indonesia. Nah, dana Indonesia atau institusional? Dana programnya dukungan institusional. Jadi dari FGD perdana ini kita berharap ada dinamika ke sana, kegiatan yang lebih terorganisir. Kegiatan lebih terorganisir. Dan FGD perdana hari ini itu untuk sesi pertama kita akan membahas tentang strategi keberlanjutan organisasi. Dan untuk hari pertama, sesi pertama lebih kepada perencanaan organisasi. Di luar itu semua, intinya adalah kita sama-sama bersilaturahmi dengan Kang Arif Yudi Rahman, menambah wawasan, menambah pengalaman terkait
komunitas, organisasi yang sudah terorganisir itu seperti apa sih perencanaannya, pelaksanaannya seperti apa, hingga nanti evaluasinya seperti apa. Kira-kira seperti itu pengantarnya Kang Arif. Untuk lebih jelasnya, mari kita beri aplaus untuk Kang Arif Yudi Rahman. Waktu dan tempat disilahkan Kang. Iya tegang pisan, saya baru kembali lagi ke pertemuan teater. Sebelumnya saya memang orang teater, pernah kuliah 1 semester, habis itu diusir, DO saya semester 2. Terus gelisah dengan itu, dengan apa yang disebut teater gitu. Karena pertama diusir, jadi belum selesai gitu belajarnya, jadi pertanyaannya jauh lebih banyak. Lalu mulai menjelajah apa sebenarnya ruang, apa sebenarnya dialog, apa sebenarnya dramaturgi gitu. Dan karena terusir dari gurunya, kemudian bertanya sendiri dan mengolah, lebih banyak mengolah di jalanan untuk menjawab pertanyaan yang besar. Lalu terakhir aktivitasnya tadi di Galeri Barak, jadi ada sebuah galeri yang waktu itu sih jadi galeri alternatif karena mulai membahas lebih kuat tentang seni rupa kontemporer. Karena waktu sebelumnya itu di era seni rupa modern yang begitu ketat, yang begitu ideologisnya, pakemnya nggak boleh geser. Sementara di kontemporer lebih rileks, lebih katakanlah lebih terbuka, lebih cair dan seterusnya. Lebih punya penjelajahan yang sebelumnya tidak mungkin gitu, yang mustahil itu dilakukan. Tapi dari situ saya mulai juga salah bertanya lagi. Jadi setelah punya Galeri Barak selama 4-5 tahun terakhir itu, dari 1998, sudah cukup mapan, aktivitasnya besar, sudah cukup punya jaringan internasional, terus sudah punya kolektornya, program cukup lumayan, bisa berjalan dengan uang sendiri. Tapi sayang banget pertanyaan kemudian, karena di kontemporer itu ada kalimat yang kemudian mengganggu. Pertama, kalimat mengganggu itu semua orang bisa jadi seniman. Semua orang adalah seniman. Satu lagi, semua hal apapun bisa jadi seni. Saya merasa kurang terus padahal sudah eksplorasi seni rupanya, udah eksplorasi lebih jauh dari sekedar katakanlah kerangka seni rupa sendiri, sudah melampaui gitu, membocorkan semuanya. Karena kegelisahan itu jadinya mulai bertanya ulang, karena di era 2000-an itu mulai pembahasan tentang ruang publik. Public space itu tuh memang datang dari luar ya. Public space atau ruang publik kalau di kita ininya. Nah, mulai itu ada uji coba lain. Nah, lalu 2002 kalau nggak salah itu Galeri Barak saya nyatakan tutup, padahal lagi puncak-puncaknya itu. Dengan mencoba betul nggak kalau memang seni itu bisa jauh menemui publik, gitu. Lalu kembali ke Jatiwangi, bikin Jatiwangi Art Factory dengan pertanyaan itu, semua orang bisa jadi seniman, semua hal bisa jadi seni, dan itu uji coba pertama. Jadi kembali ke kampung halaman untuk menjawab pertanyaan itu.
dengan sumber daya yang sama sekali bukan orang seni, nggak ada bayangan sedikit pun tentang itu seni, kecuali bahwa tempat kami itu para pekerja genteng. Uji coba pertama 2005 masuk, 2006 itu sudah bikin festival internasional, ada 12 negara datang selama 2 minggu kalau nggak salah, tinggal di tempat penduduk, mulai eksplorasi dengan apa yang ditemukan di sekitar tempat mereka tinggal. Bayangkan 2006 itu banyak sekali bule datang senimannya, dan dari imigrasi datang, dari kepolisian intelnya datang, karena itu dianggap mengejutkan. Buat mereka mengejutkannya adalah bahwa ini ada satu kelompok baru, tetapi itu dianggap sebagai agen asing. Itu menarik banget. Itu cara pengamanan orang Indonesia itu selalu, kalau ada orang datang dari luar itu akan gitu, agar punya agenda tertentu. Nah, dari situ kami punya banyak masalah dengan dan seterusnya. Itu betulan. Bagaimana kampung Jatisura itu tegang sekali karena kedatangan banyak sekali orang. Akhirnya kemudian kalau begitu kita bikin forum 2 tujuan. Jadi ada forum bulanan tiap tanggal 27, sampai sekarang masih berlangsung. Jadi sudah berapa? 18 tahun tiap bulan, baru 8 kali nggak terlaksana kalau nggak salah. Selebihnya semua terlaksana. Lalu yang kemudian mencurigai kita itu kita kasih kesempatan untuk memutarakannya secara langsung. Sampai punya kesimpulan bahwa sebenarnya yang paling bahaya dari kita bukan orang baratnya, bukan bulenya, tetapi karena bulenya datang itu kan sebenarnya satu mau tidak mau adalah negosiatif sifatnya. Enggak gitu. Ketegangan itu akan menjadi menarik. Dan belakangan kita jadi tahu bahwa sebenarnya orang yang datang itu sedang kita pengaruhi dengan cara hidup kami. Ternyata begitu. Jadi satu metode di mana bagaimana kebudayaan itu masuk dengan cara silaturahmi itu. Nah, forum 2 tujuan itu berlangsung terus dan membicarakan diri sendiri terutama. Jadi sifatnya semua orang ngomong, nanti kita putuskan mau ngobrol apa. Setelah semua masalah dikeluarkan, lalu kita putuskan siapa nih yang paling mungkin kita bisa kita elaborasi gitu dari masalahnya. Nah, karena secara konsep agak susah menjelaskannya pada orang-orang yang berkumpul waktu itu, karena lebih banyak tentu saja nggak sekolah para pekerja genteng itu. Tetapi gimana menjelaskan bahwa ini ada satu proyek gitu, satu proyek tentang bukan tentang seni itunya apa, tapi apakah kita bisa menggunakan seni atau semua orang bisa jadi seniman itu menggunakan itunya. Apakah bisa nggak orang-orang biasa itu bisa menggunakan kalimat itu hingga orang-orang yang biasa yang tidak dianggap apa-apa itu punya identitas. Karena masuk arena apresiasi kan di situ. Nah, itu yang uji coba kedua setelah itu. Kami sengaja mendatangkan orang dari luar untuk pertama memang mengejutkan, kedua membongkar ulang tentang diri kita di tempatan gitu. Siapa kita karena ada orang dari luar. Nah, saya panjang banget apa ya?
Enggak ya? Enggak ya? Sorry. Takutnya panjang. Ininya aja udah panjang nih, kacau nih. Rindu kayaknya nih, rindu nih. Oh ya. Nah, si apa? Si seniman-seniman itu kita undang karena kami ingin membaca diri kami. Jadi pekerjaan kami itu adalah pekerjaan kuli genteng, setiap hari pagi siang sampai malam orang Jatiwangi nggak keluar dari ngomong genteng. Jadi kalau ketemu pasti ngomongin genteng. Agak susah geser ke tempat lain atau masalah lain. Karena tegang banget untuk ini, untuk tetap menjaga dirinya. Nah, ketika banyak seniman dari luar kemudian mengeksplorasi apa itu penting dan tidak penting, apa yang kita anggap tidak penting ternyata penting, itu tuh mulai ada kegunaannya pertemuan itu. Nah, kami mengistilahkan itu meminjam kacamata orang lain. Jadi metode kami itu meminjam kacamata orang lain untuk melihat diri kami. Dari situ kami mulai terlatih bagaimana mengeksplorasi yang sebelumnya dianggap tidak penting itu menjadi penting, gitu. Dan kemudian kita berlatih untuk mengartikulasikan lewat seni, gitu. Itu yang kami alami yang kami awal kami alami. Yang pertama 3 tahun pertama itu semua anggota kami itu tidak dilarang berpikir. Kecuali ada program, ini program lakukan saja. Ngerti tidak mengerti kerjakan. Semua orang melakukan itu tanpa ada apa-apa. Kecuali menjalani aja 3 tahun pertama. Jadi pol-polan kita bikin program banyak hal tapi ya itu tanpa ada ini, kecuali lakukan kayak militer. Dengan perhitungan programnya jauh lebih banyak ketimbang Bandung. Karena kami kalau Bandung hanya gerak sedikit kayak ayam-ayam atau entok-entok tadi ya sudah terdengar gitu. Kami nggak mungkin. Kami kalau mereka bikin program 1 atau 2 kali dalam sebulan kali 20 jadinya. 2 kali lipat. Untuk melatih kelenturan berkumpul kami. Jadi kayak latihan untuk ergonomisnya dari sebuah organisasi gitu. Nah, dan itu karena itu kemudian kami mulai mengerti secara perlahan tentang apa itu seni, apa kemudian gitu. Kenapa kita harus berkumpul? Itu yang menarik sebenarnya. Karena orang bule itu merasa bahwa sebelumnya ngomongin ruang publik, tetapi di publik yang sudah jadi, di galeri, di tempat pertunjukan, ya, di universitas. Sementara ketika mereka ke Jatiwangi, seterkenal apapun, sepanjang kurikulum vitae-nya Solo berapa puluh halaman juga orang Jatiwangi nggak tahu siapa. Artinya dia harus menguji ulang bahwa kalau memang dia membuat karya, gimana cara berkomunikasi tanpa mereka mengenal gitu. Jadi dengan begitu dia merasa punya tantangan untuk menguji kembali apa itu komunikasi dari karyanya. Nah karena itu sampai hari ini si JAF jadi tempat kunjungan karena sedang menguji kegunaan dari apa yang disebut seni. Jadi agak punya keuntungan. Satu, kita terpublikasikan dan kita kemudian jadi tahu apa itu penting dan tidak pentingnya dalam kehidupan kami. Ketiga, itu kita jadi tahu cara menguji komunikasi karya gitu. Itu jadi latihan kami. Selain bahwa kemudian karena
orang itu penasaran, senimannya penasaran ketika mengeksplorasi karena dia di tempat yang nggak mungkin kalau mereka lakukan di sana. Hingga dalam tahun keempat, kelima itu sudah mulai dibawa. Jadi kolaborasinya mulai dibawa keluar. Nah ini juga salah satu strategi kami karena kalau kami rutenya Bandung-Jakarta, kami tetap nggak akan didengar. Atau saringan ke seberapa gitu, untuk masuk galeri atau tempat pertunjukan. Jadi kami lompat dulu ke Singapura, lompat dulu ke Polandia, lompat dulu kemana-mana, Bandung mulai terganggu. Mulai ini ada gerakan yang harus katakanlah diakomodir. Kemudian kami diundang ke Bandung, ke beberapa tempat di Jakarta gitu. Karena kemudian jadi tahu bahwa kita inlander secara sungguh-sungguh. sebagai kuli kontrak, sebagai tanam paksa, jadi harus putar arah. Tapi karena kami mengerti itu, posisinya jadi kayak kami tahu cara mengkomunikasikan diri kami di tempat manapun. Lapisan komunikasinya dari orang yang beragam, bukan dalam satu bidang yang hanya membahas itu saja. Jadi semuanya, misalnya kalau di sini ada Pak Guru atau apa gitu, jadi dialognya lebih lebar. Dan kita bisa menemukan, menghayati semua yang di-sharingkan. Jadi lapisan komunikasinya itu agak cukup terlatih. Dan mungkin teman-teman JAF hanya itu yang dia punya. Salah satu terkuatnya. Jadi karena biasa berdialog dengan siapapun untuk ngomongin sesuatu hingga tahu sebenarnya sense dari agenda yang mau dititipkan. Nah ini nih yang saya punya presentasi yang dibikin Jai, boleh diputar? Ini ya? Ya ini sebenarnya, ini yang paling susah awal sebenarnya, karena mengolah apapun yang kita punya itu selalu nggak punya percaya diri tuh biasanya kami. Nah, program kedua sebenarnya dari dua tujuan itu kita sedang menyepakati soal imajinasi wilayah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Pemda sendiri. Kan warga itu nggak pernah diajak, misalnya sebenarnya Kuningan ini mau jadi apa, kita langsung enggak, bukan tugas kami, itu tugasnya Pak Bupati atau Pak Wali Kota atau Gubernur. Dan itu buat saya aneh sebenarnya. Karena imajinasi bersama tentang tempat kita hidup, mengarahkan kemana, itu tugas siapapun. Dan harusnya ini yang dimaksud dengan apa, pentahelix, triple helix, dan seterusnya itu harusnya sejajar tuh. Nah, ini yang kedua sebenarnya. Jadi di membangun imajinasi bersama ini memang menarik dieksplorasi lagi, hingga apa yang dimaksud dengan teater Sado tentang teater untuk kehidupan itu di mananya sebenarnya posisinya. Nah, baru dari sini memproduksi pengetahuan dan mendistribusikannya sebenarnya. Nah, yang terakhir berdaya bersama. Kalau teman-teman JAP atau daerah desa kami itu kalau ketemu bupati, politisi macam apapun udah kayak teman, nggak ada, kurang sopan kalau dilihat secara dokumentasi, biasanya kurang sopan karena kayak teman gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini yang kita punya. Ini sawah yang sekarang sebenarnya sudah mulai jadi pabrik. Ini kita mulai ngomongin soal harmoni dan budaya nih. Menarik sih teater Sado menekankan di
lingkungan ya, di ekologi sama di budaya. Karena ini isu internasional. Boleh berikutnya. Ini mulai itu kampanyenya. Sudah kemana-mana, ini sudah mulai eksplorasi banyak. Ini kayak gini-gini, nggak seru banget sih. Ini tiap bulan terus gini, terus-terusan. Karena yang paling susah itu mengikat itunya, feel itunya. Baru kemudian fungsi organisasi sebagai alat untuk memudahkan arah dari yang kita sepakatin gitu. Nah, ini yang terakhir, agenda kita itu kan kalau ngomong lingkungan sama budaya itu menarik. Kalau ini yang terakhir, yang misalnya pertanyaannya apa sih yang ditawarkan dari jalan kebudayaan itu? Kalau jalan ekonomi semua orang langsung ngerti, oke, kaya atau apa gitu. Jalan politik berkuasa atau enggak. Nah, jalan kebudayaan apa yang ditawarkan? Kalau ini bisa dijawab per lokal, itu yang disebut keberagaman dari Indonesia yang memang keluasan dari keunikan dan seterusnya gitu akan terbukti. Oke, ini saya kira gitu, terus habis gitu. Nah, ini tahun-tahun awal kita merumuskan diri kita, semua orang boleh mencatat apapun di dinding gitu. Terus ada yang menulis ini. Sampai sekarang belum terjawab. Dan terus akan Nah, yang paling kami jaga itu adalah secara organisasi kami niatnya memang mau berkuasa. Jadi karena kan kita punya pengandaian bahwa hidup yang baik itu lewat jalan kebudayaan seperti ini. Oke, kalau gitu bagaimana cara berkuasa atas jalan-jalan ini, tawaran ini. Nah, seringkali misalnya komunitas atau kelompok seni itu keinginan berkuasanya kurang. Karena harusnya, kalau politisi kan kelihatan ya, keinginan berkuasanya ketika menganggap Majalengka adalah bla 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 bla, Majalengka harusnya begini, lalu perangkatnya diarahkan ke sana. Kita kok tidak ya? Harusnya siapapun, artinya mau politisi, mau birokrasi, mau kalangan ekonomi, itu bagian dari aktornya kita gitu. Dari niat kuasa pada nilai yang kita sudah kesepakati, yang remeng-remeng secara abstrak sering dibicarakan terus gitu di sini. Karena niatnya ingin berkuasa, maka kemudian kita selalu mengkampanyekan ini ke siapapun, dalam posisi apapun gitu. Nah, untuk sampai ini yang menarik, karena di Sendi Rupa itu bahkan kalau dilihat PKN terakhir, itu temanya ruang tamu, itu PKN lucu juga. Temanya ruang tamu, kolektif yang komunitas yang diundang, itu kayak praktek organisasi yang dipamerkan gitu. Jadi praktek organisasinya aja jadi karya. Ini terakhir yang menarik di era sekarang. Saya ngomong apa lagi ya? Udah, terima kasih Sina. Jai yang bikin saya, karena saya mau ulang tahun Mbak Diana, jadi tadi malam kayaknya mau ngerekam sesuatu yang mau merekam musik. Saya nggak bisa main musik, tapi saya harus memberi kado buat saya. Jadi tadi malam sampai jam berapa bikin lagu. Gitu Kang Ipung. Apalagi ya, mendingan ngobrol kayak Ipung.
Ya, ya atur nuhun Kang Arif. Beri aplaus dulu untuk Kang Arif Yudi Rahman. Teman-teman tadi juga disampaikan oleh Kang Arif bahwa kata kuncinya adalah biasakan, sebenarnya ada di Abias ini kata kuncinya, karena kata kuncinya biasakan berdialog gitu. Dialog kan ada di sini. Abias lintang dialog. Nah, jadi intinya memang ada di sana. Kalau saya secara pribadi tadi menyimak bahwa perjalanan JAP dari awal sampai sekarang itu ada bagaimana cara berdialog dengan komunitas dan dengan luar komunitas. Adapun menciptakan tadi jargon untuk meraih kekuasaan dan sebagainya, sebenarnya kan memang itu satu terapi kejut buat kita, dan memang bagi kita sendiri tidak terpikiran itu. Jadi ketika berproses ya berproses saja kadang-kadang gitu. Agak abai kepada konsep itunya gitu. Sehingga tak heran ketika konsep ingin berkuasa lebih dimiliki oleh para politisi, ekonom dan sebagainya yang memiliki kejelasan untuk konsep itu. Teman-teman, intinya di hari pertama ini, sesi pertama ini kita ingin lebih menggali lebih jauh tentang perencanaan secara teknis gitu ya. Perencanaan secara teknis khususnya dalam membangun satu organisasi. Tadi sudah digambarkan lebih secara umum. Barangkali ada yang lebih real lagi, karena ketika kita berorganisasi, mau tidak mau kita akan bertemu dengan identitas organisasi, kemudian SDM-nya dari mulai pengurus sampai ke anggota. Di situ ada, kemudian visi misinya ada dan sebagainya. Mengurus itu semua kadang-kadang kan bukan pekerjaan yang cukup mudah gitu. Baru tahap perencanaannya saja. Kira-kira sepanjang ini JAP itu dalam mengolah itunya bagaimana Kang? SDM-nya dari mulai pengurus sampai ke anggota, yang notabene ternyata ini agak unik dibanding dengan kita. Kalau kita kan di Teater Sado lebih ke teater latihan yang lebih di dalamnya anggotanya selain anggota umum ada mahasiswa yang dominan, sehingga pengolahan SDM-nya lebih ke mahasiswa gitu, lebih agak mudah gitu. Kalau melihat JAP itu kan masyarakat umum yang kalau kita lihat di fotonya saja sekilas itu kita rada riut, ini kumaha ngatur jelma umum yang tidak mengerti berkesenian sama sekali gitu sampai akhirnya memahami kesenian. Kira-kira ada perencanaan yang secara teknis lebih simpel yang bisa kita simak, kita paling tidak ya kita sedikit tiru dikit lah gitu. Barangkali nanti ke depan Teater Sado tidak hanya mahasiswa dan anggota yang dari awal, tapi ada umum yang ikut merapat ke sini. Kira-kira pendekatannya seperti apa? Seperti itu Kang kira-kira. Rada tunduk kan ya ini. Oke. Ini saya ke bawah vibe-nya Kuningan yang sopan sekali. Sebagai orang Jatiwa yang kasar, berantakan, ini saya menjadi aktor sekarang. Vibe-nya ke orang Kuningan itu bahaya banget nih. Nyedot. Iya. Oh, oke. Kalau gitu oke. Nah, ini dia. Heru bukan? Nah, Herun. Ya itu, kami memang agak dari awal kita nggak mau berorganisasi sebenarnya. Karena ketika kita cuma memang waktu itu langsung didatangi Kesbangpol, terpaksa harus ada nama, terus terpaksa harus ada yayasannya dan seterusnya. Ya itu agak lucu, orang Indonesia ketika dibikin struktur malah jadi struktur itu yang mengikat. Makanya kemudian kami itu sedang pelan-pelan untuk bukan menjadi institusi, tapi mau mencoba
intuisionalkan ininya. Nah, pada perjalanan berkelompoknya adalah memang misalnya semua orang ditantang ketika datang, pertanyaannya mau ngapain berkumpul, apa yang tertarik, agendanya apa, berapa tahun mencapai itu, berapa pembiayaan yang kamu bisa tanganin sebelum kemudian repot sama urusan dapur dan seterusnya. Itu ditanya dulu, lalu dibuatlah peta jalannya walaupun ngarang. Tapi peta jalannya dicoba dirumuskan bersama-sama. Jadi rata-rata di awal sudah punya itu dulu. Jadi ketika ada orang datang tertarik gara-gara selalu, biasanya ketika yang datang itu gara-gara secara psikologi sendirian selalu ingin berkumpul, atau ada keinginan untuk menyatakan sesuatu ketika orang datang untuk bergabung itu. Jadi pertanyaan pertama itu. Jadi dari awal kita sudah menutup peluang agar tidak menjadi buta gitu ketika berkumpul. Jadi dari awal ketika ada yang datang, berapa lama nih? Oke, mampu 3 tahun, mampu 5 tahun untuk sampai ke, katakanlah, walaupun seringkali cita-citanya ngarang sekali, tapi kita obrolin dari awal. Terus misalnya semua individunya di kami itu harus merasakan agenda-agenda atau cita-cita dari teman-temannya. Jadi kayak kalau saya, Kang Ipung mau jadi guru, katakanlah salah satu target pertamanya, saya adalah promotornya atau saya adalah programmernya agar sampai sana. Jadi sedikit banyak saya itu jadi mengerti peta jalan yang gitu. Itu dan kami itu latihan betul kayak gitu. Terus setelah punya mainan, itu mainannya dipertajam terus. Jadi misalnya ada orang lebih tertarik pada ngomongin soal bunyi, itu dipertajam terus. Sebenarnya bunyi lu buat siapa? Apa sih sebenarnya? Misalnya kalau grup musik, memang ada 3 grup musik di sana yang sedang lumayan punya uang. Ada Lair, ada Mother Bank, ada Talawengkar, ada 3 itu. Sudah keliling dunia. Tapi pertanyaan terakhir kami itu, kalian itu hanya jadi doger monyet. Setelah ditepuk tanganin, dapat saweran, pulang. Harusnya fungsinya dari awal, sebenarnya kamu mau kampanyekan apa? Dan itu jadi ini ya, jadi kayak menjebak orang, jadi tidak keluar dari relnya. Jadi kalau Lahir itu memang ngomongin soal tanah, soal gitu, itu akan terus jadi agenda mereka hingga misalnya ada agent besar di Amerika untuk mengontrak, itu nggak mau, karena ini udah masuk industri. Kami akan tetap di antara itu, agar pulangnya itu memang punya dampak, bukan hanya keliling terus. Tapi kalau udah masuk industri, persoalan kami dengan enggak, itu jauh pasti. Ya. Itu terus setelah struktur kita nggak punya, setiap tahun bisa ganti direktur. Jadi kepalanya itu setiap tahun diganti, mau tidak mau ketika disepakati si A, ya udah menjalaninya. Polanya terserah macam apapun. Mau tidak datang selama 1 tahun juga tidak apa-apa. Pernah ada satu sudah ditunjuk, habis itu kabur dan setahun baru pulang setelah ada penunjukan direktur baru. Jadi ya betul, semua tanda tangan bisa
dipalsukan, semua orang anggota bisa memalsukan tanda tangan. Secara keuangan, orang boleh lihat keuangan secara terbuka, dan kuncinya kalau butuh boleh ngambil tanpa syarat. Tapi karena terbiasa membangun relnya sendiri dan peta jalannya, hingga agak malu untuk ngomong saya tidak mampu dan saya perlu bantuan ini. Jadi kalau ada uang dibukakan gitu aja pada diem, karena malu saya kalau saya ngambil itu nggak berdaya, saya punya jalan dan saya punya amunisi sendiri untuk mencapai itu. Nah, pola-pola itu makanya kemudian disebut kami itu tetap akan organik dan intuisional gitu. Itu jadi satu pola yang kemudian bule kemudian merasa perlu belajar pada kami. Padahal karena memang nggak mungkin kalau institusi nggak ada perangkatnya, nggak ada syaratnya, nggak pernah punya berorganisasi semua anggotanya, rata-rata orang-orang yang gelisah sendirian yang nggak susah diurus, gitu. Itu tuh terjadi. Nah, lalu apa yang mengikat kita, agenda besar kita, bahwa kami punya kebudayaan tanah yang harus siapapun ikut jalan kami. Dengan cara apapun, merayu, menakut-nakuti, menjebak, dan seterusnya. Nah, di karya-karya kami juga begitu. Posisi itu harus tetap ada dari karya. Jadi nggak boleh ada posisi hanya sebagai pameran seni rupa. Dia sekaligus menjadi praktek yang dipamerkan. Jadi salah satu contohnya sekarang Desember kemarin kita dikoleksi oleh Galeri Nasional. Jadi ada Galeri Nasional punya program mengkoleksi karya perkembangan seni rupa, mulai dari Sujoyono dan seterusnya sampai terakhirnya di kami. Lalu pertanyaan kami itu sebenarnya apa yang dikoleksi? Oh, bisa alat musik, bisa terakota, ya, bisa lukis. Tapi itu sebagian dari kami. Musik juga sebagian dari kami. Saya nggak ikut di situ. Sebagian dari kami, gitu. Lalu kalau mau beli orangnya, bukan artefaknya. Orangnya itu ya metode kerja kami. Jadi metode kerja kami lah yang kalian mau koleksi. Boleh. Karena mungkin bingung kali Galeri Nasionalnya, akhirnya sepakat, dan saya nggak boleh ditawar. Saya bilang, saya minta 500 juta untuk mengkoleksi ini. Nggak boleh ditawar. Teman direktur kami, wah kurang, tambahin 200. Ini udah gila banget. Nah, kami itu memang main-main antara organisasi, karya, praktek individu, imajinasi tentang seni itu disatukan dalam satu gerakan bersama. Gitu kan, agak susah memang, makanya saya bingung. Karena kami nggak punya pengalaman berorganisasi. Tapi kalau kemudian organisasi dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan, sebenarnya polanya bisa macam apapun. Yang paling menarik sebenarnya kalau kita punya agenda puasa. Misalnya harmoni lingkungan dan budaya. Wah, itu kalau dilebarin nanti pertanyaan bikin sutradara, apa nih sampai ke tingkat harmoni itu di mana? Itu menarik terus tuh. Karena ujungnya kan sebenarnya bagaimana mempengaruhi nilai yang kita punya itu. Karena yang tadi, kalau kami apapun bisa jadi seni, siapapun jadi seniman, jadi lebih terbuka untuk bentuk-bentuk
dan seterusnya. Selain memang ada syarat-syarat teknis yang harus kita jalanin. Bagaimanapun seni rupa harus bisa bikin sesuatu, musik juga bisa gitu. Tapi tidak ketat di situ. Bule saja kan perlu belajar kejap ya. Makanya kita sepertinya wajib apa ya? Wajib belajar untuk kejap gitu. Yang paling kita bisa kagumi, sangat kagumi itu bagaimana sebuah jab gitu ya, yang dalam satu organisasi jab, kemudian di bawahnya itu bisa mewadahi, dalam tanda kutip mewadahi beberapa organisasi, beberapa kreativitas di masyarakat. Itu yang mungkin kita akan belajar banyak di situ, Pak. Untuk lebih lanjut ada waktu sekitar 10 menit sebelum coffee break. Teman-teman boleh melontarkan pertanyaan, barangkali ada yang sudah gregetan berhubungan dengan konsep perencanaan dalam mendirikan, mengolah organisasi. 1 atau 2 penanya boleh. Erun nanti dulu. Erun dulu. Boleh Erun dulu. Erun kemudian satu lagi. Atau cukup Erun saja dulu. Baik. Ailok nanti ya. Baik Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairun, Pak Arif Yudi. Saya ingin bertanya, apakah ada kesulitan dalam menggunakan pola intuisi? Apakah ada kesulitan? Ada lagi? Boleh? Abias ya? Sekalian aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bias Lintang Dialog. Karena tadi Erun memperkenalkan diri, jadi saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Bias Lintang Dialog. Kang Arif, ini banyak, boleh nggak? Tapi mungkin akan saya bagi ke 2 hal gitu ya. Sebelum nanti mungkin di sesi kedua dan sesi ketiga, Kang Arif juga bisa memberi masukan kepada kami sebagai seseorang dari kacamata luar melihat Sado begitu ya. Kemudian secara konkret berbicara nanti Sado itu harusnya bisa lebih gini gitu. Nanti mungkin bisa di sesi ke selanjutnya tuh. Cuma yang pertama ini sangat menarik gitu. Justru polanya justru sangat menarik kalau buat saya pribadi, berkaitan dengan keorganisasian yang sudah berjalan. Betul tadi juga pertanyaan dari Erun ya, apa Cingrun? Berkaitan dengan bagaimana intuisi ini selalu dijaga sehingga organisasi terus berjalan. Nah, Kang Arif dalam perjalanannya itu kan pasti menemui kesulitan-kesulitan ya. Tadi ya yang paling banyak kesulitan kalau di antara kita adalah memilih antara berkarya dan bekerja dan mencari uang gitu. Itu selalu saja ada. Nah, dalam pola itu artinya kan ketika kita ingin menjaga idealisme atau campaign yang kita angkat gitu ya, berkaitan dengan apa yang kita inginkan, itu kan butuh energi, Kang Arif. Nah, energi yang tidak pernah habis ini munculnya dari mana gitu. Sampai ke titik ini tuh energinya tuh selalu muncul dari mana dan bagaimana. Tadi kan ada kesulitan-kesulitan untuk bisa berbicara dari masyarakat lapisan yang bawah gitu ya sampai ke atas gitu. Nah, secara teknis bagaimana mentransfer itu semua gitu. Pola yang ditemukan kan kalau kita harus mengikuti perjalanan Kang Arif sangat lama nih ya, bertahun-tahun gitu. Gitu ya. Makanya kami ingin mungkin secara teknis mendengar cerita Kang Arif bagaimana secara detail dalam pola mentransfer apa yang kita inginkan, kemudian mereka paham dan lain-lain secara teknis. Tadi tuh banyak sebetulnya tapi saya agak lupa, termasuk kehausan untuk
berkuasa pada nilai yang kita angkat juga itu tuh sangat sangat menarik tuh Kang Arif. Bagaimana untuk menjaga dan menggaungkan itu terus di antara orang-orang yang berada di lingkungan Kang Arif gitu. Karena mungkin saya nggak tahu di JAF gitu ya, saya nggak tahu apakah manusia juga datang dan pergi atau memang selalu ada begitu. Nah ini juga kami ingin memahami itu, Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bias. Sepertinya untuk Pak Bias nanti di sesi 2 ya, penguatan internal. Hari ini kita istimewakan dulu Mas Erun. Oke. Mas Erun itu ada sedikit unek-unek mengenai bagaimana sih gitu ya, kesulitan-kesulitan ada enggak gitu. Kalau ada, seperti apa kesulitannya dan bagaimana cara mengatasinya untuk pola intuisisasi di JAP. Kira-kira begitu Kang? Iya, seru. Kamu kesana aja deh. Pada tidak bisa balik lagi kalau sudah JAP. Aset itu, aset Pak. Aduh, Erun aset. simbolik ya. Udah ikonik ini. Belum di cloning. Belum kalau udah mah. Oke. Belum lunas ya. Sedap nih. Sedap. Oke, Kang Herun. Erun. Yang susah sebenarnya kesulitan pertama ketika ngomong organik terus intuitif gitu, yang terlembagakan. Yang susah itu ketika datang para akademisi atau para formalis yang memang minta struktur. Mereka lupa bahwa organisasi itu sebagai alat. Dan body, kalau di ini kan body dari jiwa kan. Makanya semua jadi punya keunikan sendiri mestinya. Karena bagaimanapun jiwa dan badan itu tercermin ketika kita punya programnya. Nah, dan ini yang sebenarnya yang selalu dipisah. Organisasinya terpaksa harus diakui, mau Dana Indonesiana, mau siapapun ya ikut pola kami. Ke ujungnya bahwa semua terlapor, semua fungsinya berjalan. Harusnya dibiarkan ini labnya seperti lab lokal yang kemudian itu disupport lewat pendanaan, bukan kemudian gitu. Kita takut juga kalau ada komite yang mengelola tentang dana Indonesiana, dana abadi ini, karena kalau salah-salah jadinya kita yang salah gitu, salah mengelola dan seterusnya. Itu aja sih sebenarnya Kang Herun, sebenarnya cuma kita seringkali terganggu, tubuh kami harus disamakan dengan tubuhnya orang bule biasanya, yang harus dari awal kalau bikin program itu setahun sebelumnya gitu. Nah, bule itu selalu terkejut sama kami, nggak pernah rapat, bikin festival besar nggak pernah rapat, tapi seminggu kemudian semua sudah siap. Dan biasanya nangis karena mereka tegang gitu, karena ini kok nggak ada timeline, nggak ada apapun gitu. Ketika 3 hari kemudian kan biasa gitu kan, bikin setting 2 hari udah buat langsung jadi dan bagus misalnya, mengejutkan. Buat bule itu harus terpaksa. Ini gimana pola komunikasinya, pola rapatnya kan jadinya. Jadi diulang lagi. Jadi sekarang banyak sekali bule yang ajaib kalau ketemu dari jaringan kami. Ngawur, malas, ketemu senangnya ketemu tetangga, nah itu pasti terpapar dari Jatiwangi. Berantakan ngomongnya. Tapi itu serius. Kami menularkan itu. Ini mah udah.
Nah, tugas kita dunia luar. Siap. Iya benar. Gue banget kalau Banget kan itu yang. Nah, yang sebenarnya tadi diceritain sama Kang Bias soal Pak An itu seringkali menjaga energinya, menjaga kegelisahannya gitu. Lalu kemudian jadi naskah teater, kemudian jadi pertunjukan. Penontonnya luar biasa, saya tahu ininya. Dikit lagi kalau buat saya. Peran dramaturginya diperlebar karena aktor kita itu salah satunya adalah Bapeda, Tata Ruang, itu aktor kita. Polisi, Pak Bupati, itu aktor kita. Betul, itu harus dirasakan sebagai orang teater. Artinya kita harus seperti Pak An yang punya sinopsisnya, punya karya naskahnya gitu. Hingga siapa yang harus naruh, kan kalau dramatur kan gitu, siapa sutradaranya, naskahnya apa, karena dia tahu audiens yang diajak dialognya siapa, nanti ujungnya dari dialog antara pertunjukan dan dia dan audiens itu hasilnya apa, efeknya apa dan seterusnya. Bisa nggak teater Sado ini Kuningan sebagai drama ini wilayah dramanya? bisa tuh bisa, kudu bisa berarti ya. Bisa tuh bisa, kudu bisa. Iya. Kalau saya tapi kalau itu bisa dilakukan, siapapun akan belajar ke sini. Amin. Karena nggak ada di tempat lain. Nah itu fungsi organisasi kalau saya. Karena kalau secara struktur pasti ada orang yang biasa memegang uang, ada yang biasa jadi kesana kemari. Itu mah udah otomatis. Semua orang seperti kalau ada acara desa itu kan semua tiba-tiba langsung ngambil peran. Nah kemudian tabiat itu kita jagain. Iya, yang pasti ada yang baru yang bisa kita serap gitu ya. Dan tentu saja kebaruan ini nanti kita modifikasi dengan apa yang sudah biasa kita lakukan. Kang Arif Yudi Rahman untuk sesi 1 sepertinya sudah mencapai ambang batasnya karena Ibu Nita juga selaku seksi konsumsi sudah ngedip-ngedip terus. Barangkali lalat-lalat sudah keburu mencaplok konsumsi. Intinya teman-teman bahwa seperti kata Napoleon Hill seorang penulis mengatakan bahwa perencanaan itu kunci menuju kesuksesan. Sebenarnya itu kan kata-kata biasa saja. Cuma karena Napoleon Hill yang nulis, akhirnya kita amini. Itu pun saya dapatkan kutipannya dari Meta WhatsApp yang sekarang sudah ada di WhatsApp ya. Saya tidak tahu, saya tidak baca bukunya, hanya baca di Meta saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalin silaturahmi yang lebih harmonis, khususnya dengan JAP ini karena harus diakui belum semuanya kita serap. Karena memang harus ke sana ya Kang ya. Harus ke sana. Nanti kita agendakanlah kita silaturahmi ke JAP. Edisi sesi pertama kita rampungkan, kita lanjut lagi dengan edisi sesi kedua di hari kedua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi terima kasih Kang Arif Yudi Rahman. Jangan bosan diundang lagi ke Teater Sado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kang Arif Yudi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kang Ipung yang telah memandu acara FGD sesi pertama. Teman-teman, acara demi acara telah kita lalui bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Diana Tri Ariandani sebagai pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater Sado.
Happy